Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kepada para pendengar renungan melekat dalam Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang semakin menyenangkan karena Tuhan senantiasa bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, terus hiasi pikiran dan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini, berbicaralah untuk kami. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi satu benih yang ditaruh di tanah yang baik, yaitu tanah hati kami, yang menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa di dalam iman percaya kami. Melalui pertumbuhan inilah kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mendengarkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeskil pasal 12 ayat 28. Demikian firman-Nya. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang akan kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di dalam seluruh Alkitab jelas sekali terlihat bahwa kunci rahasia untuk dapat menerima berkat dari Tuhan adalah hal memperhatikan apa yang kita dengar dan melakukan firman Tuhan. Kunci rahasia untuk menerima berkat dengan kesembuhan, pertolongan, penghiburan dari Tuhan adalah memperhatikan apa yang kita dengar dan melakukan firman. Jadi, kuncinya ialah apa yang kita perhatikan dari apa yang kita dengar. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, "Pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat." Tercatat dalam Matius 11 ayat 4. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperhatikan tentang apa yang kita telah dengar. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan menyampaikan firman melalui Musa dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kekasih Kristus, mengenai mendengar, ada orang yang mengungkapkan Tuhan menciptakan manusia dengan 2 mata, 2 telinga, tetapi dengan 1 mulut. Karena Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Kata mendengar memang sepele, di mana kita cuma hanya duduk dan membuka kedua telinga. Tetapi mendengarkan adalah suatu proses intelektual dan emosional yang melibatkan perasaan, perhatian, pemahaman, serta daya ingat. Selain itu juga dituntut adanya kemauan, motivasi, kerelaan, dan kesabaran. Dengan tahapan yang sedemikian rupa dari proses mendengar, itulah sebabnya banyak orang lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, kecepatan berbicara rata-rata 125 kata per menit. Sedangkan proses berpikir paling sedikit 4 kali lipat kecepatan berbicara. Belum lagi kalau persoalan ego yang dikedepankan. Maka kecenderungan kita adalah lebih senang didengarkan ketimbang mendengarkan. Dalam kita berdoa, agar doa kita efektif dan didengar Tuhan, hendaknya kita perhatikan dan dengarkan perkataan Tuhan. Banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang salah satunya disebabkan oleh sifat tidak suka mendengar dan lebih banyak berbicara. Karena itu, Tuhan menyampaikan firman kepada bangsa Israel dalam Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Jadi di sini ditekankan betapa pentingnya kita mendengarkan dan memberikan perhatian yang tidak bercabang kepada Tuhan.
apa yang kita dengarkan dan bagaimana kita mendengarkan itu penting sekali. Hal ini bukan saja merupakan kunci untuk menerima berkat Tuhan, tetapi juga kunci untuk memperoleh iman, dan kedua hal itu memang saling berkaitan. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan dengan mendengarkannya maka akan terjadilah apa yang dalam Alkitab katakan sebagai pendengaran itu, yaitu kemampuan atau kepekaan untuk mendengar suara Allah. Dan dari pendengaran itulah akan timbul iman. Setelah kita mulai memperhatikannya, firman Tuhan itu akan menimbulkan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan terus firman Tuhan, maka akan timbul iman. Demikianlah semuanya bergantung kepada sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian? Apakah kita mendengarkan dengan kedua belah telinga kita? Apakah perhatian kita tertuju dan terpusat kepada firman Tuhan? Apakah keadaan mental dan rohani kita sedemikian rupa seperti yang disebutkan dalam Alkitab, sehingga kita benar-benar mendengar apa yang dikatakan Tuhan? Saya tahu bahwa ada banyak orang yang cukup rajin membaca Alkitab, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah mendengar suara Allah. Mereka tidak peka terhadap suara Allah karena pikiran mereka dipenuhi oleh hal-hal yang lain. Mereka bingung memikirkan kemana harus mencari uang untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, membayar sewa rumah, dan lainnya. Ada banyak pengaruh lain yang ikut bekerja di dalam pikiran mereka. Akibatnya, mereka sulit untuk dapat mendengar perkataan Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita mendengar suara Tuhan dengan baik sebelum kita menerima? Hal yang sangat perlu untuk kita lakukan terlebih dahulu adalah kita belajar mendengar perkataan Tuhan melalui firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu kalau hari ini firman Tuhan sangat memberkati kehidupan rohani kami, di mana kami diajar untuk senantiasa setia dan taat dalam mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Karena dengan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, maka dari kami setia dalam mendengarkan itu akan muncul iman dalam kerohanian kami, di mana kami mampu menjalani kehidupan yang terkadang penuh liku-liku ini Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami buka hati kami dan biarlah Engkau terus membenahi satu persatu kehidupan rohani kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan Engkau. Kami sekali lagi naikkan syukur kepadamu buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus belajar untuk mau mendengar apa yang dikatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.